Halo semuanya teman-teman, selamat datang kembali. Hari ini saya sama Yohan ya bakal ngomong-ngomong dengan Ko Andri Cowanda ya. Mungkin Ko Andri Cowanda bisa memperkenalkan diri dulu. Oke, halo semua, nama saya Andri Cowanda. Saya panggilannya Cow biasanya. Cow ya. Cow boleh atau biasa sih dulu di asisten dipanggilnya Ade ya. Jadi tapi sekarang sih kebanyakan teman-teman dan sebagainya manggilnya Cow sih. Gitu. Saya sebagai head of program untuk game application nih. Nah, kita ada jurusan game nih di sini. Namanya Game Application and Technology. Game Application Technology. Binus sendiri GAT udah dari kapan ya? Dari kita launchingnya 2011 sih waktu itu. 2011 tahun yang tapi lalu. Angkatan pertama 2012. Oke, berarti masih baru, lumayan baru lah ya. Masih anak kecil lah kalau bisa. Oh iya. Anak kecil lagi nyebelin juta. Oke, Bro Yohan mungkin? Nah, kalau misalkan di jurusan game itu sendiri ya kan banyak orang nih yang bilang jurusan game kayaknya main game doang nih. Nah, gimana tuh menurut Koco ya, menurut Koco? Jadi tentang jurusan ini katanya main game doang kan nih, jangan-jangan dari namanya. Nah, benar. Banyak nih sebenarnya yang berpikiran seperti itu juga ya, banyak juga sih yang berpikiran bahwa game nih jurusannya cuma main game. Tapi sebenarnya bukan sih. Kita sebenarnya turunan dari teknik informatika sebenarnya. Tapi sekarang ini kan sudah luas sekali nih. Jadinya kita pecah-pecah, nah salah satunya game nih. Nah, cuma kerjaannya ya tentunya nggak main game aja. Ya kita pengennya itu justru kita membuat membuat game tersebut. Nah, membuat game tersebutnya dari mana itu kita fokusnya itu kalau jurusan ini ya, kita fokusnya lebih ke programmingnya. Ya, walaupun nanti ditambah-tambahin yang dari artnya dikit, dari segi prosesnya atau kita sebutnya game desainnya gitu sih. Oke, jadi kalau dari penjelasannya itu perintilan pun dibuat sendiri ya. Jadi kayak artnya, mungkin musiknya juga ya. Ada nggak sih sebenarnya kita ini buat bikin produce musiknya atau bikin artnya itu? Ada nggak alatnya? Oke. Nah, kalau alatnya sebenarnya untuk musik sendiri di dalam mata kuliah sebenarnya nggak ada. Dulu ada sih, cuma kita take out karena memang 1-2 hal ya. Cuma untuk alat-alatnya sendiri kita ada walaupun limited ya. Jadi kita ada lab nih di Anggrek ya. Di Anggrek kita ada lab, ada 2 ruangan musik yang memang khusus untuk ruangan kedap suara lah ya, khusus untuk take music. Rekaman, ya alatnya gitu betul juga rekaman. Cuma ya alatnya ya masih ala kadarnya ya kalau kita bicara tentang studio besar kan pasti punya banyak alat nih. Okay. Nah, kita belum secanggih itu ya. Jadi yang penting ya jadi istilahnya jurusan ini nge-provide lah ya benar-benar buat bikin game yang proper. Jadi bukan main game nih. Jadi kalau misalnya dari sini teman-teman ada yang salah kaprah ya. Oke, jurusannya buat main game doang. Nah, tapi nih ada pertanyaan nih dari gue lagi ya, Hamid. Nah, jadi pertanyaannya adalah gini. Kalau misalkan ini menurut saya nih ya, benar nggak sih kalau misalkan orang ya, kalau misalkan memang sudah hobi gitu main game, masuk ke jurusan ini, itu memang mereka tuh punya keuntungannya sendiri? Oke, ya benar. Karena ya caranya ngomongnya gini, gimana kita bisa buat game bagus gitu ya, tapi kita belum pernah main game sendiri. Tentu kan agak susah ya, kita harus bayangin gitu. Walaupun kita mungkin banyak dari situ banyak yang berpikir bahwa buat game tuh apa sih susahnya gitu ya. Buat ya programming ini, programming itu, apalagi yang programmingnya jago gitu ya. Tinggal ngambil ini dan sebagainya. Nah, cuma kan sebenarnya yang buat game bagus itu kan bukan hanya programmingnya, bukan hanya canggihnya, bukan hanya artnya aja, tapi memang experience-nya. Nah, experience-nya itu, cara merancang experience-nya dapat dari mana? Ya harus main game dulu. Jadi biar tahu gitu, ini tuh tipenya harusnya bagusnya seperti ini. Ini interaksinya harusnya bagusnya modelnya misalkan touch atau slide atau apa. Dia harus main sendiri, kan nggak bisa baca dong. Tentunya benar kalau suka main game, masuk ke sini itu ada plusnya ya, ada keuntungannya sendiri. Tapi ingat ya, main game terus habis itu buat. Jangan lupa buatnya. Jangan pikirannya ke sini mau main game doang. Tapi kepikiran kalau misal kan biasa itu saya ngelihat ada kayak yang memang jurusan game, ada mungkin di univ luar yang benar-benar ada satu mata kuliah, memang nggak semuanya sih, tapi ada satu mata kuliah yang khusus buat main game. Itu ada nggak kayak gitu? Ada, ya ada. Nah, itu menarik sebenarnya. Bukan cuma satu mata kuliah aja, tapi lebih ke arah satu jurusan yang saya tahu. Satu jurusan. Jadi contohnya kayak kemarin ke Jepang sama ke Taiwan tuh ada jurusan e-sport sebenarnya.
Jurusannya e-sport. Ya, cuma ya sama sih again mungkin orang berpikirnya oh ya udah saya main game aja gitu, tapi enggak, karena e-sport itu kan kita mempersiapkan atlet nih ya. Jadi yang kita ajarkan itu ya nggak cuma game aja tapi strategi dan sebagainya. Gitu sih. Jadi nggak full main game udah selesai gitu. Tanpa tujuan lah, tanpa tujuan. Berarti bisa disimpulkan di game ini mungkin ada dua aliran gitu ya. Satu aliran yang memang khusus benar-benar pro player yang e-sport itu, sama satu yang buat gamenya gitu ya. Dan GAT sendiri yang buat gamenya ya. Jadi yang pro player. Buat kalian yang disini cuma mau main game, salah ya. Salah, nggak boleh. Oke. Nggak apa-apa main game, tapi jangan lupa kebanyakan nih orang mau main game, oke main game terus, tapi lupa ngebuatnya. Nah jangan lupa ngebuatnya. Itu sih. Well, oke.